Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah pertanyaan yang menjadi viral baru-baru ini. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana pandangan Anda tentang fenomena saat ini dengan banyak para dai mubalik kiai yang dalam menyampaikan dakwahnya dengan retorika yang keras dan bernada penghasutan dan hujatan. Apakah dakwah tersebut dibenarkan dalam tuntunan Islam? Jelaskan pendapat Anda disertai dengan argumen. Nah, di sini yang kita tangkap adalah seolah-olah bahwa ulama yang keras itu, ulama yang menyampaikan dengan kebenaran itu dengan nada yang keras, itu diklasifikasikan sebagai penghasutan. Padahal ini menjadi sebuah kecelakaan besar, bahwasanya bahwa penghasutan itu adalah sebuah hal yang sangat besar dalam Islam, termasuk daripada dosa-dosa besar. Kita tentu tahu bagaimana kisah Qabil dan Habil, bahwa saat Qabil diperintahkan menikah, Qabil itu memiliki saudara perempuan Iklimah. Dia lahir di surga. Begitu Nabi Adam diusir ke bumi, bertemu dengan Siti Hawa, melahirkan Habil dan saudaranya Labudha. Allah akhirnya memerintahkan bahwa Qabil menikahi Labudha dan Habil menikahi Iklimah. Tapi Qabil tidak mau. Kenapa? Karena Labudha, adik dari Habil, itu berparas buruk, jelek mukanya. Bahkan akhirnya Nabi Adam memerintahkan kedua putranya itu, Qabil dan Habil, untuk menyerahkan hasil dari peternakannya, hasil dari usahanya, diserahkan ke atas sebuah bukit, dan yang mana yang terbakar. Kalau itu yang terbakar, maka berarti sesembahan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata yang terkena sambaran api dari langit itu adalah punyanya Habil. Berarti Habil yang menikahi Iklimah dan Qabil menikahi Labudha. Tapi apa yang dikatakan Habil? Wa qala hiya ukhti wa ana haqqu biha wa nahnu min auladil jannah wa huwa min auladil ard. Kata Qabil bahwa Iklimah itu adik saya yang lebih berhak dari dia. Saya ini penghuni surga, saya ini warga surga, Anda itu cuma orang di dunia. Nah, di sini ada klasifikasi bahwa dengan penghasutan itu masuk ke dalam proses takabur. Bahkan penghasutan itu menjadi bukan hanya sebuah dosa besar. Di dalam kitab Durratun Nasihin, Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad bin Syakir menjelaskan bahwa orang yang memiliki sifat hasud, salah satu kerugiannya adalah dukhulun nar, dia akan kekal di neraka. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, sittatun yadkhuluna nar qabla al-hisab bisittatin. Qila man hum ya Rasulullah? Al-amara'u bil juri wal arabu bil ansabiyah wa dahaqinu bil kibri wa tijaru bil khiyanah wa ahlur rasatiqi bil jahli wal ulama'u bil hasad. Salah satu daripada orang yang masuk neraka tanpa hisab dan kekal di dalamnya adalah al-ulama'u bil hasad, ulama yang berlaku hasad. Nah, maka kalimat menghasut ini menjadi kalimat yang saya kira fatal disebutkan bahwa ada ulama yang menggunakan nada hasutan. Nah, sekarang poin yang kedua adalah, kalau misalkan itu bukan hasutan, bagaimana dengan dakwah memerangi atau mungkin berkata kasar kepada pemimpin? Maka di sini ada kitab Mirqatus Uli Tasdik. Di
sini menjelaskan bahwa wala sakitan ala inkari alaihim ay salatin ma'al qudrah. Jadi salah satu sifat orang beriman adalah dia tidak diam saat ada kemunkaran yang terjadi oleh para pemimpinnya. Kita tidak boleh diam saat itu terjadi kepada para pemimpin. Nah, bagaimana cara kita bersikap di dalam kemunkaran yang dilakukan oleh seorang pemimpin? Pada rajatul amru bil ma'ruf awwaluhu at-ta'rif wa tsaniha wa'adh. Jadi kalau misalkan ada pemimpin, atau bukan hanya pemimpin, saudara muslim kita melakukan sebuah kemaksiatan, melakukan sebuah hal yang dilarang oleh Allah, yang pertama kita harus lakukan adalah edukasi dia. Ayo kita nasihati dia, ayolah kembali ke jalan Allah, ini adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah, nanti kita akan dihisab di akhirat. Kalau misalkan, maka saat hal itu sudah kita lakukan, mulai dari jalan mediasi, mulai dari jalan menasehati, kalau itu sudah tidak bisa dilakukan lagi, sebagaimana apa yang terjadi sekarang, kita terus berdakwah kepada para pemimpin, tapi mereka malah mengkriminalisasi para ulama. Wasalisu atakhshin fil qaul. Jadi kekasaran dalam mengucapkan, kekasaran dalam mengatain seorang pemimpin yang melakukan kemunkaran, karena memang mereka pantas dikatain seperti itu. Nah, ini ada keterangannya, ini ada rujukan ulamanya, dan ini bukan kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Ini adalah kalangan dari Syekh Nawawi Al-Bantani, yang kitab-kitab ini dikaji di seluruh pesantren-pesantren di Indonesia. Sebagaimana kekaulihi ya zalim, kalau misalkan ada pemimpin dia melakukan hal yang dilarang oleh Allah, kita bilang dia ya zalim, wahai orang yang zalim, itu boleh. Ya man la yakhafullah, wahai orang yang tidak takut kepada Allah, tobatlah kamu kepada Allah. Hai kamu orang yang zalim. Itu adalah kalimat-kalimat yang diperbolehkan dalam agama, disebutkan kepada para pemimpin yang melakukan pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan merupakan sebuah hasutan, dan itu bukan merupakan sebuah hujatan. Tapi salah satu sifat dari kaum muslimin yaitu wala sakitan ala inkari alaihim. Tidak berdiam diri bila terjadi kemunkaran yang terjadi oleh para pemimpin. Mengenai doa, ada satu hadis lagi yang ingin saya sampaikan tentang pemimpin zalim. Bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa kepada para pemimpin zalim, yang ditulis oleh Sahih Ratib. Tiap malam Jumat kita baca ratibnya Syekh Al-Arif bin Laqut bin Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau pengarang Ratibul Haddad. Di dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasail Imaniyah, beliau menjelaskan, beliau menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad qala alaihi salatu wasallam, Allahumma man wala min amri ummati syai'an. Wahai Allah, siapa orang yang mengurusi atau siapa orang yang memimpin urusan dari umatku satu perkara saja, fasyaqqa alaihim, maka dia merusak hal itu, maka dia menentang hal itu, maka dia mengkhianati amanah itu, fasyaqqa alaihim, sulitkan. Ya Allah, kalau misalkan Anda seorang yang beriman diberikan amanah untuk memimpin sebuah wilayah ataupun memimpin sebuah negara, tapi Anda justru menyulitkan kaum umat Islam, maka apa kata Nabi? Ya Allah, sulitkan orang itu, sulitkan dia punya jabatan, sulitkan dia punya keturunan, sulitkan dia punya keturunan untuk menjadi orang-orang soleh, sulitkan dia dalam kehidupan yang menjadi tentram. Itu doa Nabi. Kemudian apa lagi? Wa man rafaqa bihim. Ya Allah, siapa orang yang saat dia memimpin urusan kaum muslimin dan dia bersikap lembut, dia memudahkan urusan-urusan orang Islam, farfuq alaih, mudahkan hidupnya, mudahkan hisabnya, mudahkan kematiannya, mudahkan anak-anak yang menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Maka dari hadis ini kita ambil bahwa Nabi Muhammad SAW juga menyumpahi para pemimpin-pemimpin
yang ingkar dari janjinya, bukan merupakan hujatan, bukan merupakan hasutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.